Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dan segala kejadian, yang Maha menciptakan lagi Maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang Maha melihat, yang Maha mendengar, yang Maha menyaksikan. Tidak ada dosa yang pernah kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang tersembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil air pun yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir di sini bersama keluarga, insya Allah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Kita akan memulai kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pasal pertama. Minal hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari min alamatil iktimadi ala al-amali nusranu wajai inda mujuzi zalari, yang artinya tanda-tanda orang yang mengandalkan amalnya hilang pengharapan diri kepada rahmat Allah ketika berbuat salah dan dosa. Apa makna ini? Tanda orang yang mengandalkan amalnya akan hilang rojaknya, harapannya kepada Allah dari karunia Allah ketika dia berbuat salah dan dosa. Padahal
Allah itu ketika kita taat dekat, ketika kita berbuat salah dosa maksiat, Allah tetap dekat. Tanda-tanda seseorang itu mengandalkan amal ketika dia berbuat salah dan dosa, merasakan Allah tuh jauh. Padahal di antara dosa kita itu tidak lebih besar daripada karunia rahmat dari Allah dibandingkan dosa. Apa maksudnya ini? Apa amal itu? Man huwa amal? Apa amal? Apa amal itu? Amal itu adalah harakatul jismi. Amal itu adalah perbuatan tubuh. Amal itu bisa baik, amal itu bisa buruk. Apa yang dikerjakan oleh tubuh ini baik disebut amal baik, apa yang dikerjakan oleh tubuh ini buruk, amal buruk. Maka amal taat itu ada 3. Di dalam kitab ini menyebutkan ada 3. Yang pertama, amal syariat. Yang kedua, amal tirakat. Yang ketiga, amal hakikat. Lalu untuk apa Allah menyiapkan hukum syariat itu? Untuk apa Allah menciptakan amal taat hukum tirakat itu? Dan untuk apa pula Allah menciptakan hukum hakikat itu? Maka kitab ini mengatakan bahwa hukum syariat itu li islahi jawari. Hukum syariat itu untuk membersihkan zahir tubuh. Apa yang terdapat dalam syariat itu 3. Pokoknya dalam syariat itu 3 yang harus kita pahami untuk masuk ke dalam gerbang syariat itu. Yang pertama, tobat. Jadi tobat ini tidak bisa lepas, Pak. Jadi gerbang yang pertama orang yang akan memasuki hukum syariat itu yaitu tobat. Kenapa disuruh tobat? Mana mungkin kita akan bisa melakukan syariat dengan benar kalau hati masih kotor, masih iri, masih dengki, masih angkuh, masih sombong, ada utang tak mau bayar, utang leasing, melari ke motor, tidak bisa. Orang yang pernah kita makan haknya tidak pernah kau kembalikan, orang yang pernah kau sakiti belum minta maaf. Ini baru gerbang tobat, Pak. Kita mau tobat saja syaratnya banyak. Maka ada orang yang belum tobat masuk ke syariat, sholatnya tidak membuat dia berubah, masih berangasan, masih sombong, masih angkuh. Kenapa? Melakukan syariat tapi tidak mengerti inti syariat itu awalnya disuruh tobat dulu. Ada orang yang rajin puasa, ya puasa dia, tapi tidak sabar orangnya. Kenapa? Belum tobat. Ada orang naik haji berulang-ulang, 3 kali naik haji besar, 3 gelarnya, masih tak berubah. Berzakat juga sama, riya. Kenapa? Belum tobat. Maka gerbang tobat ini permulaan kita untuk masuk ke dalam hukum syariat. Tobatin dosa-dosa kita, dosa di masa lalu, dosa saat ini. Pasti, Pak, kita banyak dosa. Nggak mungkin namanya dosa, karena yang saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu ini wajah-wajah yang penuh dosa.
Nggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kullu abana khata'u fa khata'inat tawwabun. Setiap manusia itu berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu tobat. Allah tidak akan menciptakan lagi manusia yang suci setelah Nabi Muhammad SAW, tapi Allah menciptakan manusia itu yang ahli tobat. Apakah orang yang baik itu tidak pernah berbuat dosa? Enggak. Orang yang berbuat baik itu, orang yang baik itu, orang yang benar itu, apabila dia berbuat dosa cepat sadar. Itulah bedanya orang yang berilmu sama tak berilmu. Orang yang berilmu itu lebih dicintai oleh Allah meskipun dia masih belum baik. Dan orang yang taat itu musuh Allah meskipun banyak ibadahnya. Kenapa orang taat tapi bodoh itu musuh Allah? Kenapa orang yang taat bodoh itu kalau dikasih tahu nggak mau dengar ya? Keras kepala, peka, nekak. Keras kepala, peka, nekak. Dia itulah yang benar, padahal salah. Dia itulah yang paling hebat, padahal salah. Dia yang merasa berilmu, padahal tak berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu ketika dia berbuat salah, wallazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan adapun orang-orang yang ketika berbuat dosa dan mendolimi diri sendiri, dia lalu segera ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Maka menuntut ilmu itu wajib. Thalabi ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu laki-laki perempuan bagi yang beriman wajib. Jadi orang yang menuntut ilmu itu orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman itu adalah suka menuntut ilmu. Kenapa? Kalau dia tidak menuntut ilmu, kosong hati, gersang. Karena makanan ruhaninya itu ilmu. Makanan ruhaninya itu nasihat, petua. Maka kalau 3 kali kita tidak sholat Jumat, kafir hukumnya. Kenapa? Kenapa ketika sholat Jumat 3 kali kita tidak sholat dianggap kafir? Karena hatimu keras. Wa qaswatu qalbi, hatinya keras. Qaswatu qalbi, hati keras itu biasanya tuh peka tuli. Peka bukan peka, peka. Peka itu tuli. Kenapa? Keras hati. Orang yang keras hati itu sulit tobat. Kenapa? Nafsunya masih menguasai dirinya. Aku benar, dia salah. Aku tidak pernah berbuat dosa, dia yang berbuat dosa. Nih, ngaku-ngaku diri bersih. Ngaku diri ini sudah suci. Apakah kita mengira dengan sholat ini bersih dosa kita? Tidak. Coba Bapak Ibu rasakan waktu sholat barusan tadi. Kemana pikiran kita? Apakah kita mengira bahwa sholat tadi pasti diterima? Bagaimana mungkin sholat tadi diterima kalau badannya di masjid, pikirannya melalang buana? Tak tersambung hati itu ke Allah. Cuma lepas kewajiban, sudah sholat, sudah ada kerinduan di situ. Dan nyambung Pak, kenapa hati masih kotor? Itu yang pertama Pak, tobat. Tobat itu maksudnya itu membersihkan hati. Nah setelah tobat, sudah bersih itu tempat itu sudah dibersihkan, tempat itu hati itu sudah dibersihkan dari perbuatan kesalahan, dosa sudah diperbaiki,
hak orang sudah dikembalikan, hutang sudah dibayar, sudah bersih, jangan lupa diiringi dengan takwa. Yang pertama tobat, yang kedua takwa. Takwa itu apa? Iringi perbuatan dosa salah itu dengan kebaikan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanatan tamhuha. Iringi perbuatan salah dosa itu dengan kebaikan. Kenapa kita harus diiringi dosa itu dengan taat takwa kepada Allah? Karena dosa itu tidak mungkin dihapus kalau tidak dihapus dengan kebaikan. Jadi kalau kita ingin dosa diampuni, sudah tobat, lalu engkau ingin dosa itu dihapuskan oleh Allah dan tidak meninggalkan jejak dari Allah, kau iringi perbuatan salah dosa di masa lalumu itu dengan kebaikan. Pokoknya berbuat baik. Bismillah. Peduli amat, orang mau tidak setuju, pokoknya maju terus, pantang mundur. Nah, ketika kita ingin menegakkan kebenaran ini, Bapak Ibu, banyak ujiannya. Apalagi habis baterai, cahaya. Iya. Alhamdulillah. Nah, atas mana tadi? Kebaikan. Hah? Ujian kebaikan. Oh iya. Berbuat kebaikan. Ketika kebaikan itu telah kita lakukan, maka tenggelamlah dosa-dosa masa lalu itu dengan kebaikan. Itu menandakan bahwa dosa kita dihapus. Ada dosa yang diampuni, belum tentu dihapus. Ada dosa yang diampuni, ada dosa yang dihapus. Nah, maunya kita tuh dosa diampuni, dosa dihapuskan. Dengan apa menghapus dosa itu? Tenggelamkan dosa salah itu dengan kebaikan. Jadi kalau kita pernah nyakitin orang, itu kau senangkan hatinya. Kau beri hadiah, kau kasih duit, kau kasih sembako. Nanti salah kita ke dia tuh hilang. Kenapa? Tenggelamkan kebaikan. Dia pasti maafkan kita. Udah cukup cuman modal hawo. Bro, maaf bro modal hawo. Dulu dia pernah memfitnah kita, kita malu. Dulu pernah dia makan hak kita, lalu kita jatuh bangkrut. Tiba-tiba datang ngomong ke bro, maaf ya atas kesalahanku selama ini. Siapa nama aku kau? Kira-kira Bapak Ibu maaf tidak kalau ada uang yang pernah nyakiti kita, memfitnah kita, memakan hak kita sehingga kita jatuh bangkrut, tiba-tiba minta maaf, maaf tidak? Jujur Pak, ada sebohong. Tak nak. Tahu tak nak? Tak mau. Jadi yang salah siapa? Yang minta maaf apa yang tidak memaafkan? Yang salah itu yang minta maaf kate caro. Yang dulu memponis orang itu, kau ini keras kepala, galak maafkan orang. Kaget dulu maafkan orang itu. Apa bukti dia minta maaf? Begitu juga Allah. Kalau kau pernah berbuat salah, dosa, maksiat itu apa buktinya kau tuh bertobat tuh? Apa cuman cukup sholat tobat, istighfar 1000 kali setiap hari? Itu, oh uji Allah itu mulut. Apa buktinya kau tobat kepadaku? Apa yang kau korbankan untuk agamamu? Apa buktinya kau memang sungguh-sungguh bertobat kepadaku? Prove it, buktikan. Nah, perlu dibuktikan, Pak. Tapi
Tapi ketika orang itu sudah tobat, dia mau mengisi hari-harinya dengan kebaikan, banyak ujian, pasti orang sekitar kita itu akan mencemoohkan kita. Mamang ini tumben ke masjid. Itu orang yang baru tobat itu banyak goncangan jiwa ya. Kemana mamang ini kemarin? Cuil-cuil sama tetangga, dapat itu order sama mamang ini. Akhirnya nandak lagi ke masjid. Nak tobat besaronian, ya Allah, nangis-nangis di rumah. Kata Allah, maju, maju, tak boleh menyerah. Bagaimana mungkin kau jadi pengecut ketika kau berbuat maksiat tak ada rasa takut, tapi ketika kau berbuat baik cemen kau ini. Maju, kata Allah. Maju lagi dia masuk ke masjid. Cuil lagi oleh kawan. Tumben. Tahan kan? Nah begitu Pak, orang yang mau tobat itu banyak ujiannya. Ini serius Pak, banyak kejadian seperti itu. Nah kita yang sudah taat, yang sudah rajin ke masjid, pura-pura tak tahu saja, dirangkul, dienakkan dia masuk masjid. Gak usah banyak tanya nanti. Gak usah bisik-bisik. Ayo, tumben, usah. Kalau dulu kau berbuat maksiat gak ada rasa takut, kenapa ketika berbuat baik takut? Kita ini kebalik, bermaksiat kau berani, ketika kau berbuat baik takut-takutan. Tidak ada tantangan bagi orang yang beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Jadi orang yang menegakkan kebenaran ketika dia tobat mau menegakkan kebenaran itu banyak orang yang menantang dia. Tidak hanya dengan ucapan, periuk nasi kita tumpah, keluarga kita terancam. Itu karena menegakkan kebenaran. Jadi jangan mengira orang yang menegakkan kebenaran itu aman ketika di masjid. Di luar masjid banyak orang yang mengancam kita, banyak orang yang tidak suka sama kita. Bahkan periuk nasi kita pun tumpah gara-gara menegakkan kebenaran ini. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang sudah tobat sungguhan, dia tak peduli dengan itu semua. Karena dulu dia menjadi orang ahli maksiat, tidak ada rasa takut untuk berbuat maksiat. Kenapa ketika menegakkan kebenaran kau takut-takut? Seharusnya menegakkan kebenaran itu lebih berani daripada kau berbuat maksiat dulu. Nah, itu timbangannya. Lebih baik kita mati terhormat daripada mati tak terhormat. Nah Bapak, kita mati dibunuh karena kita menegakkan kebenaran daripada kau mati bermaksiat. Sama-sama mati, tapi beda merek. Yang ini mati su'ul, yang ini mati husnul. Nah, yang ketiga Pak, di dalam syariat itu yang ada tiga. Yang pertama tobat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Yang tobat banyak, yang berbuat baik banyak, tapi yang istiqomah sedikit. Yang belajar banyak, yang istiqomah dikit. Ini pengalaman saya Pak. Awal pengajian rame, sebulan ngurang, 2 bulan ngurang, 3 bulan ngurang, 4 bulan ngurang, 5 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang hadir cuma 20 orang, 10 orang. Nah itulah orang pilihan namanya. Kita ini belum, masih seleksi alam. Kalau mau lihat orang istiqomah itu 3 tahun lah. Kalau baru setahun, 5 bulan, 6 bulan masih cacul-cacul. Kadang cul, kadang cal. Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka
mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan berpegang teguh kepadanya. Jadi yang dikatakan orang istiqomah itu tidak hanya dilihat dari zahirianya, tapi kekuatan keyakinannya itu yakin seyakin-yakinnya Tuhan dia Allah, bukan selain Allah. Susah Allah, bahagia Allah, sakit Allah, sehat Allah, lapang Allah, sedih tetap Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, yang jadi orang istiqomah ini sulit. Jadi puncaknya orang yang bersyariat itu istiqomah. Nah, itulah lihat orang yang syariatnya sudah sempurna, istiqomah dalam tobatnya, istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau kita sudah belajar syariat ini puluhan tahun sholat, nanti ada kegelisahan di hatimu. Lalu kau bertanya, sebenarnya dari sholat ini apa yang kau cari? Itu orang tanda-tanda orang itu bakal naik makom. Dari sejak akil balik sampai seumur 70 tahun ini, kenapa sholatku ini belum bisa membekas di hati ini? Nah, itu tanda-tanda tuh bakal naik makom tuh, bakal naik makom ketirakat. Bingsal, semayang tapi bingsal, gelisah. Semayang apa udah masuk. Nah, itu tanda-tanda lah ya. Itu bakal naik derajat, makomnya naik, itu bakal naik makom tirakat. Nah, apa makom tirakat itu? Li iswari qalbi, membersihkan hati. Tadi membersihkan zuhir, li iswari jawari, ini li iswari qalbi, membersihkan hati. Nah, membersihkan hati tirakat ini 3 juga. Yang pertama apa syaratnya? Jujur. Yang kedua syaratnya ikhlas. Yang ketiga apa? Tumakninah. Kenapa kita harus dituntut jujur? Karena hati itu tak pernah bohong. Yang sering bohong itu siapa? Mulutmu. Yang nyuruh kau bohong itu siapa? Mulut, akal, dan nafsu. Hatimu itu tidak bisa dibohongi. Maka hati itu paling suka dengan kejujuran. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sadqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jujurlah kalian, karena kejujuran itu membawa kebaikan bagimu, dan kejujuran itu kebaikan akan membawa surga bagimu. Maka orang yang jujur itu tenang jiwanya. Kenapa? Tak ada yang bohong dalam hidupnya. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, orang jujur tuh Pak, itu akan tampak di wajahnya. Nah, yang tukang bohong itu juga akan nampak di wajahnya. Karena wajah kita ini Pak, cerminan hati. Identitas tubuh ini muka Pak. Jadi muka besar kelakar, muka pembohong itu ketahuan bagi orang yang hatinya tembus, yang hatinya sudah kasar tuh bisa lihat nih orang. Mamang ini tidak meleset Pak, karena hati itu jujur, tidak mungkin bohong, karena dia tidak memandang dengan mata basornya, dia memandang dengan basirotinya, dengan mata batinnya. Nah, yang kedua ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak bergantung kepada selain Allah. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Ikhlas atau jujur? Nah, apa Pak jawab? Tebak-tebak buah manggis. Itu pemahaman kita dulu. Sekarang kita buktikan secara ilmiah. Waktu Bapak sholat tadi ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas kan? Lillahi ta'ala. Nah, sekarang saya tanya, jujur enggak sholat tadi? Jujur enggak sholat tadi?
Nggak jujur, badan kau di masjid, pikiran kau ke warung. Badan kau di masjid, pikiran kau di pakaian. Badan kau di masjid, pikiran kau ke duit. Badan kau di masjid, pikiran kau ke bini. Badan di masjid, pikiran ke cucu. Nah, itu namanya nggak jujur kau sholat tuh. Yang dikatakan sholat jujur itu ketika mengangkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada lagi yang besar kecuali Dia. Bagaimana mungkin kau bisa mengingat sesuatu selain Allah ketika engkau telah berikrar Allah Maha Besar? Hilang rumahmu itu, hilang istrimu, hilang cucumu, hilang duitmu, tak ada, yang ada hanya Allah. Hilang dirimu, yang ada hanya Allah. Nah, itu baru benar. Itu namanya jujur ikhlas. Apalagi kita jadi makmum tuh enak, cuman ngucap amin. Tempatnya nyaman, masjid bagus, AC banyak, nikmat, lupa dia. Untung kau jadi makmum. Kalau kau sholat sendirian cenderung lupa rakaat. Nah, 2 atau 3 sudah itu, tak jujur kau. Sering Pak sholat sendiri lupa rakaat? Sering Pak. Kenapa? Kau belum jujur sama Allah. Hatimu tuh belum jatuh cinta ke Allah. Hatimu tuh masih ada Tuhan yang lain. Hatimu belum jujur. Kau mulut nyebut Allah, tapi hatimu masih selain Allah. Gitu Pak. Nah, timbul dari kejujuran ikhlas itu apa buahnya? Puncak orang yang sudah bertirakat itu apa? Puncaknya tumak ninah. Apa tumak ninah? Tenang jiwanya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam dirinya dan tidak pernah bersedih atas apa yang Allah ambil dari dia. Tidak takut dengan masa depan. Tidak bingsang, nah tahun depan nak pensiun, penghasilan berkurang, anak kuliah belum tamat, belum bayi yang baru lahir. Nah, itu namanya kalian itu khawatir dengan masa depan. Tanda orang yang khawatir masa depan itu dia belum duduk pada makom tirakat, masih duduk pada makom syariat. Nah, orang yang sudah bertirakat itu dalam menjaga kejujuran dan menjaga keikhlasan itu buahnya tumakninah, tenang jiwanya. Kenapa? Dia yakin masalah rezeki dan mungkin ketukar. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Yakin enggak Pak? Yang jamin rezeki itu Allah. Yakin mulutmu, tapi masih kau nyimpang, masih tak jujur. Padahal jujur dijamin rezeki, yang tidak jujur juga rezeki tetap dijamin. Tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah, dan tidak mungkin tertukar. Apa yang sering kita khawatirkan dalam hidup ini? Masalah ekonomi. Maka yang jadi hijab kita ini sering adalah dunia. Dunia ini yang menjadi hijab kita untuk dekat dengan Allah. Kenapa ada ikut pengajian? Sibuk. Sibuk. Kau tahu siapa yang kasih kau rezeki? Kau tahu siapa yang kasih kau sehat? Kau tahu siapa yang kasih kau kuat, tenaga? Allah. Seharusnya bukan begitu jawabannya. Saya akan usahakan. Kenapa? Karena dunia sudah menjadi tujuan, akhirat bukan prioritas.
Maka kata Nabi dari Zaid bin Sabit mengatakan, man kana di dunya hamma faraqallahu alaihi amruhu. Barang siapa yang tujuannya hidupnya hanya dunia, maka Allah akan menghancurkan semua urusan duniawinya. Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya. Tapi sholat aku Ustaz, badanmu yang sholat, hatimu tak sholat. Tapi aku sujud Ustaz, badanmu yang sujud, tapi hatimu tak sujud. Jadi antara gerak tubuh dengan hati ini tidak nyambung, Pak. Ucapan dan hati itu bertolak belakang. Itulah yang disebut dengan munafik. Apa munafik itu? Ayatul munafikin salasah. Ada 3 ciri orang munafik itu. Kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar, kalau dikasih amanah tidak tanggung jawab. Namanya bunglon. Dah, lanjut lagi ke makom hakikat. Nah, ini yang paling penting. Kita tuh bicara di situ nanti. Kita nanti berbicara di wilayah tirakat sama hakikat. Syariat kita tinggalkan, karena ada babnya masing-masing. Yang akan kita bicarakan, kita akan bahas terus nanti berseri terus. Itu di antara tirakat dan hakikat. Apakah hakikat itu? Apa guna hakikat itu? Li iswari arwah, untuk membersihkan ruh. Kenapa harus dibersihkan ruh itu? Karena kita nanti kembali ruh, bukan tubuh, bukan hati. Yang kembali itu ruh. Kenapa harus ruh itu dibersihkan? Harus bersih dulu tubuh, harus bersih hati, baru bisa bersih ruh. Ini berkaitan. Nggak bisa kau ngambil hakikat ninggalkan syariat. Dari mana ceritanya? Kalau engkau ingin sampai ke tangga 3, harus melalui tangga 1, 2, baru 3. Ada 3 berapa? Muraqabah, musyahadah, ma'rifatullah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam yantakun tarahu fa innahu yarah. Sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun kau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah yang disebut dengan ihsan. Belajar Islam supaya tahu, belajar iman supaya percaya, belajar ihsan supaya yakin. Orang tahu belum tentu percaya. Orang tahu, percaya belum tentu yakin. Maka tahu, percaya, baru yakin. Dari mana kau bisa mengatakan yakin? Tahu belum, percaya belum. Nah, bisa, itu namanya mimpi. Mimpi di siang hari. Aku hanya berharap kepada Allah. Akhiratku hanya kuserahkan kepada Allah. Aku hanya merojak kepada Allah. Bagaimana mungkin kau dikatakan berharap kepada Allah sementara tak ada yang kau tanam di dunia ini? Orang yang bisa mengharapkan panen itu orang yang nanam. Orang yang menanam, orang yang bersawah, orang yang berkebun. Lalu dia bisa mengatakan mudah-mudahan harapan kita bisa panen, karena ada yang bakal dipanen. Kalau nanam tidak, bersawah tidak, berkebun tidak, begitu kamu ngomong kan mudah-mudahan panen, panen aku. Itu namanya menghayal, mimpi. Nah, kita ini banyak mimpi di siang bolong. Mulutnya ngarap-ngarap ke Allah, tapi katik modal. Pengen dapat iwak gabus, umpan kerupuk, mana galak.
Ikan tuh sekarang tahu umpan tuh kerupuk. Kalau pengen dapat ikan besar, umpannya harus besar. Jangan dipakai prinsip ekonomi di Indonesia ini. Modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya, akhirnya nipu. Jangan dipakai. Saya dulu ngajar di ekonomi. Prinsip ekonomi di Indonesia, modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Dari mana cerita? Makanya orang kita yang modal sekecil-kecilnya dan dapat untung besar, akhirnya apa? Maling, mencuri, nipu. Kenapa? Prinsip ekonominya sudah sesat. Sesat Pak itu Pak. Maka waktu saya ngaji di ekonomi di IBAH kemarin, saya buat buku Pak, ekonomi Islami. Buku yang saya buat itu banyak bertentangan dengan syariat. Nah, saya ngajar di Fakultas Hukum, saya buat hukum menurut Islam. Banyak bertentangan hukum Islam dengan hukum negara. Nah, itu tugas kita sebagai dosen itu. Dibuat buku itu cuma omon-omon. Nah, tapi buku yang saya buat tuh banyak tidak sependapat dengan ahli ekonomi. Katanya menghancurkan teori ekonomi. Ya betul. Hancur teori ekonomi dengan teori agama. Kita buang dalam mengajar. Takut mahasiswanya sesat. Jadi muraqabah merasa diawasi, musyahadah memandang. Nah, orang yang sudah merasa diawasi itu Pak, di tempat ramai, di tempat sunyi, sepi sama perilakunya. Dia tidak minta dipuji. Ada orang sama perilakunya, tak ada orang sama perilakunya. Dipuji, dihina bagi dia sama. Kenapa? Dia tidak sibuk mencari penilaian makhluk, tapi dia sibuk mencari penilaian Allah. Pernah saya dikasih tahu oleh pengurus masjid, Pak, jemaahnya cuma 3 orang Pak. Tidak apa-apa, tetap belajar ya. Karena yang ku cari itu bukan penilaian makhluk. Banyaknya jemaah, sedikitnya jemaah, yang nilai tetap Allah. Tidaklah bisa kita menilai orang kalau jemaahnya banyak pasti bagus, belum tentu. Tidaklah sedikit kau mengatakan jemaah dikit dia itu tak bagus. Enggak, bukan itu. Yang menilai itu Allah. Yang hadir ketua masjid, marbot, ketua peribadatan. Alhamdulillah masih ada jemaah. Kalau tidak ada jemaah pulang saya. Tak gentar saya. Cuman gara-gara jemaah tak ada kendor. Enggak, ada jemaah banyak beginilah saya. Enggak ada jemaah juga sama beginilah saya. Enggak ada mempengaruhi jemaah sedikit letoy. Tetap semangat karena kita nyari penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Nah, kalau engkau sudah musyahadah, apa yang kau pandang itu selalu Allah. Ketika engkau memandang ada orang yang berbuat baik, kau pandangi orang yang berbuat baik itu sepandang-pandangnya. Di balik tubuhnya ada hati, di dalam hatinya ada ruh, di dalam ruhnya ada syir, di dalam syirnya ada zat. Ternyata yang baik itu bukan tubuhnya, yang baik itu zat. Jadi kau tidak boleh mentuhankan makhluk. Tuhankan yang menciptakan makhluk. Nah, itu memandang. Ketika engkau memandang orang yang berbuat maksiat, kau pandang sepandang-pandangnya. Di balik tubuhnya itu ada hati. Di dalam hatinya ada ruh. Di dalam ruhnya ada syir. Di dalam syir itu ada zat. Oh, ternyata maksiat ini terjadi juga atas izin Allah. Maka orang yang sudah ma'rifat itu ketika melihat orang yang berbuat maksiat itu tidak ada benci di hatinya. Kenapa tidak ada benci di hatinya? Karena memandang orang yang berbuat maksiat itu sama seperti dia memandang dirinya. Apa yang timbul di hati orang penyayang, orang ma'rifat, orang arif itu? Kasihan.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu dalilnya. Wahai manusia, berimanlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari diri yang satu. Kalau kita nyubit sakit, jangan nyubit orang. Dan mereka yang ahli maksiat di luar sana juga tidak ada yang punya cita-cita ingin jadi ahli maksiat. Kita hidup nih Pak Bu, nggak bisa milih peran. Yang merankan kita nih Allah. Kau jadi orang soleh, Allah yang memerankan. Kau jadi ahli maksiat, Allah yang memerankan. Kau tidak bisa pilih-pilih takdir. Mungkin ada yang belum sepaham, tapi renungkan omongan saya ini. Kalau engkau meyakini bahwa hidup ini pilihan, kenapa kau tak pilih jadi orang kaya? Kenapa masih miskin? Betul gak? Kalau kau mengatakan hidup pilihan, kenapa kau tak jadi orang sukses? Kenapa gagal? Kalau kau mengatakan hidup itu pilihan, kenapa kau dapat istri yang ngomel terus? Dapat suami keras kepala? Oh ternyata hidup ini sudah ada yang mengatur. Kita cuma diciptakan oleh Allah untuk menyaksikan zat dan sifat. Itu tugas kita. Apa yang harus kita lakukan hidup ini? Sami'na wa ata'na. Nah, ini baru kerangka, Pak. Kita akan berputar-putar di situ nanti untuk kajian berikutnya. Dan pesan saya yang paling penting itu belajar ilmu hakikat ini, belajar hati, belajar ruh. Maka bersihkan hati, luruskan niat. Kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu belum ada yang tersambung ucapanku ini di hati bapak ibu, tetaplah bertahan dan simpan. Nanti suatu saat apa yang dikatakan ini akan ditemui beriring waktu. Bisa dipahami bapak ibu? Belajar untuk sabar. Insya Allah dengan kesabaran itu Allah akan memberikan jalan. Nah, kurasa itulah Pak yang banyak disampaikan. Sebenarnya kurang waktu ini, tapi tidak apa-apa lah, buat jemaah penasaran, biar nanti terus belajar. Mudah-mudahan Allah akan memberkahi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah Kau saksikan semua apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak Kau dengar. Tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Kau simak. Tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Kau saksikan. Ya Allah, inilah hamba-hamba-Mu yang berlumur dosa, bergelimang maksiat. Kini memohon kepada-Mu, wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihat-Mu, tapi bukankah Engkau sedang menatap kami? Kau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Kau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, sum'ah, ujub, cipta, dunia, takut mati. Ya Allah, Kau tahu mata kami sering maksiat, Kau tahu telinga kami penuh dengan dosa, dan Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ahwanan hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka,
membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan, bayarkan orang tua yang dihipit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit. Ya Allah, Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridha kepada kami. Ya Allah, berkahi majelis kami. Ya Allah, lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita, beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungi anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam allazi da'wahu fiha subhanakallahumma wa da'yatuhum fiha salam wa akhir da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.